Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pencinta Kang Mas Channel dimanapun Anda berada. Siang hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Siapa lagi? Beliau adalah Wakil Ketua Umum Partai Garuda dan juga pengamat politik. Ia adalah Pak Teddy Gusnaidi. Assalamualaikum Pak Teddy. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih Pak Teddy sudah jauh-jauh. Hari ini kita berada di Medland Trasyogi. Kebetulan kita ada di Cafe Dios Chicken. Ya pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu sehat walafiat. Kami hari ini akan berbincang-bincang terkait dengan seberapa besar peluang Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Bukan gitu Pak Teddy? Ya. Gimana Pak Teddy? Setahu saya Pak Teddy kan sangat dekat sekali dengan Pak Prabowo, atau bahkan partainya mendukung beliau maju di Pilpres 2024 ini. Bagaimana tanggapan Pak Teddy terkait Pak Prabowo? Kira-kira peluangnya sejauh mana ini? Pak Prabowo ya. Iya. Kalau peluangnya insya Allah menang. Kenapa? Karena semakin hari semakin banyak serangan kan. Biasanya orang kalau mau menang itu selalu diserang. Gitu. Jadi itu indikasinya aja. Bahkan sampai Bu Megawati pun akhirnya turun ya. Turun gunung. Yang tadinya para kalau namanya kalau di sana tuh partai petugas partai. Iya. Nah sekarang pemilik petugas partai turun tangan. Artinya mereka sudah melihat ada kondisi yang mengkhawatirkan calon mereka. Itu sih. Tapi kan gini, akhir-akhir ini kan dia juga digugat terkait masalah batasan usia. Kemudian juga pamannya sendiri yang ketua MK sekarang bahkan sudah dinonaktifkan. Nah itu akan berpengaruh nggak terhadap putusan Gibran itu untuk tetap bisa maju di Pilpres 2024 ini Pak? Kan kalau putusan MK itu sudah final dan mengikat. Jadi sebagai warga negara yang baik ya wajib yang namanya untuk menerima putusan MK itu, suka tidak suka, mau tidak mau, itu harus dihormati. Kalau yang tidak menerima artinya mereka tidak menginginkan sistem demokrasi yang sudah dibentuk oleh pendahulu kita di negara ini. Sesimpel itu aja gitu berpikirnya kita gitu, bahwa kadang-kadang namanya putusan itu bisa menyenangkan kita, bisa tidak. Tapi harus kita hormati. Kalau tidak, ya jangan di sini. Artinya keputusan itu final dan tidak bisa digugat ya. Ya, Walaupun kan di masyarakat ini ramai sekali ini bahkan sampai diolok-olok dan sebagainya ini terkait. yang mengolok-olok itu kan bukan masyarakat, itu kan kelompoknya Pak Ganjar saja. Ya, orang-orang yang memang sudah khawatir akan kemenangan gitu. Jadi begini nih, Pak atau Bro, karena gue biasa manggil Bro. Jadi gini Bro, sebelum Gibran itu bergabung dengan Pak Prabowo, itu PDIP itu akan mencalonkan Gibran dengan Pak Ganjar, ya. Jadi Ganjar itu tadinya mau kawinkan dengan yang namanya Gibran. PDIP melalui Puan Maharani mengatakan kami sedang menunggu putusan MK. Salah satunya adalah gugatan dari Partai Garuda. Ya. Kalau kemarin itu akhirnya putusan dikabulkan dan memang faktanya dikabulkan, maka akan terjadi yang namanya saat ini Ganjar Pranowo dan Gibran Rakabuming. Sayangnya Pak Gibran itu menolak, jelas menolak untuk dicalonkan dengan Pak Ganjar. Gara-gara itulah ya akhirnya muncul yang namanya nepotisme lah, mahkamah keluarga lah gitu kan. Jadi memang diciptakan oleh orang-orang yang sakit hati
Siapa yang sakit hati? Ya kelompok PDIP. Itu nggak bisa dibantah. Artinya memang itu sengaja dihembuskan dari lawan Pak ya, untuk bagaimana memframing bahwa Prabowo Gibran ini tadi seperti di masyarakat ini kan berkembang bahwa politik dinasti yang kemudian dibilang anak ingusan dan sebagainya, itu memang sengaja diciptakan ya Pak? Jadi memang sengaja diciptakan karena memang mereka melihat baik Ganjar Pranowo maupun Pak Mahfud ini memang sudah tidak punya nilai jual sama sekali. Ya, coba sebutkan apa satu aja saya bilang, apa prestasinya Ganjar Pranowo? Nggak ada, karena memang mekanismenya Ganjar Pranowo itu sebagai gubernur bukan pelaksana, dia hanya wakil dari pemerintah pusat untuk memantau. Jadi memang dia tidak punya karya sebenarnya. Ya, kalau Mahfud MD, ya kita udah sama-sama tahu kan, kebanyakan buat sensasi daripada prestasi. Jadi sama sekali tidak ada yang bisa dijual dari kedua tokoh ini, sehingga turun tanganlah dari petugas partai sampai pemilih petugas partai. Tapi gini kan Pak, jadi kita ini kan di kontes pemilu 2024 ini ada 3 calon ya, yang menurut pengamatan saya itu kalau di masyarakat ini sekarang gencar sekali Pak Anies Baswedan dengan Muhaimin ya. Itu gimana kira-kira dari tim Prabowo ini untuk menghalau daripada serangan-serangan atau framing-framing dari pihak Muhaimin Iskandar dan Anies, maupun dari tadi Pak Mahfud kan sudah dijelaskan itu seperti apa Pak kira-kira Pak? Ya, bagi kami keberadaan mereka seperti ketiadaan. Kok bisa gitu? Ya, karena kita mau kerja aja, kita nggak mikirin mereka mau seperti apa. Yang sibuk kan mereka, ya. Jadi kalau Pak Prabowo Gibran sibuk membicarakan Indonesia ke depan, kalau mereka sibuk membicarakan Pak Prabowo, nah ini kan jadi ini fakta ya, bahwa coba lihat mana Pak Prabowo menyerang mereka, nggak ada. Dia malah meminta para pendukungnya untuk tidak menyerang capres maupun cawapres yang lain. Jadi bagi Pak Prabowo dan Pak Gibran ya udah, kita jalan-jalan aja. Makanya kalau ditanyakan ke saya, beberapa orang bertanya ke saya, bagaimana strategi? Nggak ada kita. Karena bagi kita ya udah jalan-jalan aja. Mereka aja kan sebenarnya yang bingsatan gitu. Kopi mana nih kopinya nih? Ya dong. Kopi dari mana nih? Dios. Kopi Dios sekian ya. Ya, waduh terima kasih nih Pak Amsar kopinya. Ya jangan lupa ya yang ada di sekitar Medland ini mampir nih di Dios Chicken Resto, itu di daerah Cilengsi, Kabupaten Bogor. Ya kita santai aja siang hari ini, masih berbincang-bincang dengan Pak Teddy Kusnaidi dalam Pilpres 2024. Kita seruput dulu kopinya nih. Nah, ini menu andalan di Dios ini ada apa namanya? Onion ya, onion crispy dan kentang crispy. Ya kita lanjut bincang-bincang siang hari ini terkait Pilpres. Tadi sudah kita dengar langsung dari narasumber kita Pak Teddy Kusnaidi terkait bagaimana peluang Prabowo di 2024. Beliau sangat yakin sekali bahwa Prabowo Subianto Gibran akan memenangkan pemilu di 2024. Kita kupas tuntas di Kopi Panas, kombinasi obrolan politik ala Pak Nas. Keren. Ya, kita lanjut Pak Teddy. Ya, tadi kan sudah kita bahas juga berapa peluang ya. Ya, kita mungkin kira-kira ini kan masyarakat ini masih melihat Gibran ini anak ingusan dan bayang-bayang Pak Jokowi dan sebagainya. Itu bagaimana nih kalau menurut Pak Teddy?
Ya, gini, di konstitusi kita itu, Apa salah gitu kalau anak presiden? makanya saya bilang di konstitusi kita itu menyatakan setiap warga negara, setiap orang, ya, itu berhak untuk berada di dalam pemerintahan. Itu konstitusi kita. Artinya kalau tidak mau menerima, artinya orang-orang yang tidak mau dengan konsep di negara ini. Itu dasarnya dulu nih. Iya. Kedua, Gibran itu adalah seorang wali kota, dan ketika beliau ada menjadi wali kota, berbagai hal beliau lakukan, dan memang bisa kita lihat ya, cari di media juga banyak hal-hal yang beliau lakukan dan memang dianggap oleh masyarakat ya di tempat beliau itu hal yang positif. Lalu masalahnya di mana lagi? Apakah karena dia anaknya Presiden Jokowi, maka sehingga dia tidak boleh menggunakan hak konstitusinya? Ini kan melanggar konstitusi namanya, kan melanggar hak seseorang. Nah, jadi sebenarnya yang bermasalah itu bukan Gibran, tapi yang bermasalah ini adalah orang yang mempertanyakan atau mempermasalahkan. Jadi saya mengatakan, jangan salahkan Gibran, jangan salahkan Pak Jokowi, tapi salahkan orang tua kalian kenapa tidak menjadi presiden. Salahkan itu sendiri, siapa suruh tidak menjadi anak presiden? Berarti yang salah bukan Gibran, bukan Pak Jokowi, tapi bapak kalian yang salah. Gitu. Lah, mana ada orang boleh memilih lahir dari mana? Ya kan? Jadi artinya secara konstitusi sah. Sama seperti kayak gini. Dan sama, semua orang punya hak yang sama di dalam Betul. berkedudukan berpolitik, dipilih dan memilih. Ya, sama kayak Bu Megawati kan. Bu Megawati itu adalah ibu rumah tangga biasa, ya. Ibu rumah tangga biasa yang tidak mengerti politik. Dia dikenal karena dia adalah anak kandung dari Presiden Soekarno. Nah, ini kan harus jelas nih. Ya. Tahun itu, waktu itu masih namanya PDI. Ya, PDI itu butuh untuk mendulang suara PDIP semakin banyak pada pemilu yang masih Orde Baru. Apa yang dia lakukan? Akhirnya mereka harus mencari tokoh yang mengkaitkan dengan Soekarno. Siapa yang mereka cari? Mau mereka ambil Pak Guntur, ya siapa? Pak Guntur yang paling tua itu. Iya. Pak Guntur tidak mau ikut berpolitik. Akhirnya Bu Megawati diambil dan dijadikan ikon bahwa beliau bukan Megawatinya, ya. Yang dijual itu bukan Megawati, tapi yang dijual itu saat itu adalah anak Soekarno. Nah, apakah saat itu ada yang menyerang soal nepotisme dan segala macam? Yang memanfaatkan, atau paling enggak, ini orang cuma memanfaatkan nama besar bapaknya? Enggak kan, sampai detik ini pun saya mengatakan ke teman-teman di Partai Garuda bahwa jangan menyerang, bahwa misalnya jangan diserang bahwa Bu Megawati itu bisa besar karena menjual nama bapaknya. Nggak boleh saya bilang, karena itu hak ya beliau untuk ada di kancah politik. Nah, kalau sampai ada orang yang menuduh, wah Gibran kan ada karena Pak Jokowi, kalian jangan balas bahwa Bu Mega kan ada karena Soekarno. Jadi nggak akan selesai gitu. Makanya saya bilang kita balik lagi pada konstitusi kita, bahwa di konstitusi kita setiap warga negara berhak ya untuk ada di dalam pemerintahan. Jadi kita di situ aja, nggak perlu kita bicara hal-hal yang lain, akhirnya jadi bergunjing yang tidak penting. Gitu. Pak Teddy, terima kasih tadi penjelasannya begitu mengena sekali ya pemirsa Tangmas Channel dimanapun Anda berada, bahwa penjelasan dari Pak Teddy tadi begitu detail sehingga kita tidak perlu ragu lagi bahwa beliau dan Pak Gibran itu adalah sah sesuai dengan konstitusi yang ada di Indonesia. Jadi mungkin itu hanya diolah-olah politik sajalah di bawahnya ya. Memang jadi, sehingga menjadi rame, dan mungkin itu juga justru akan semakin mengangkat nama beliau ya. Ya, jadi begini nih, serangan terhadap beliau itu tidak ada satupun serangan yang berdasarkan data. Tidak ada yang berdasarkan logik, tidak ada yang berdasarkan aturan. Ya,
semua hanya berdasarkan perasaan, fitnah dan sentimen-sentimen. Jadi untuk apa kita mempermasalahkan atau memperdebatkan sentimen? Nggak ada dasarnya kan? Akhirnya hanya beradu mulut yang tidak penting. Nah, kita bilang masyarakat pun, ya saya sebenarnya tidak mau menggunakan kata masyarakat karena yang paling sering menggunakan masyarakat, ya menjual masyarakat itu adalah pihak sebelah. Yang kalau apa-apa itu selalu mengatasnamakan masyarakat. Padahal kan itu keinginan pribadi mereka. Nah, jadi kalau saya bilang bahwa saya yakin ya, saya tidak mengklaim tapi saya yakin masyarakat akan melihat mana orang yang dalam tanda kutip menyerang dengan cara yang elegan, yang berdasarkan data, mana yang karena emosional dan sakit hati. Dan saya bisa menyatakan PDIP, Ganjar Pranowo, termasuk siapa Pak Mahfud MD itu adalah orang-orang dan kelompok-kelompok yang tidak memiliki nalar untuk menyampaikan informasi atau menyerang dalam berpolitik, sehingga kita melihat mereka menurunkan kualitas ya sebagai seorang politisi hanya karena mengikuti keinginan dari Megawati yang memang menginginkan terjadinya gonjang ganjing lah di negeri ini dengan berbagai isu. Itu sih Pak Mas. Ya, ini juga kan di masyarakat ini berkembang bahwa Pak Prabowo ini akan melanjutkan semua di zaman Jokowi, atau artinya masalah pembangunan mungkin infrastruktur semua dia penyambung dari program-program Jokowi. Nah, sejauh ini kan Pak Teddy saya lihat di media-media itu begitu mengikuti pada masa Presiden Jokowi. Kira-kira sebetulnya seperti apa? Karena di masyarakat ini kadang-kadang simpang siur, Pak. Jadi banyak sekali lah yang menjelek-jelekan, kemudian program-programnya nggak ada yang mengena ke masyarakat. Nah, ini kebetulan Pak Teddy ini kan dekat sekali, artinya dengan program-program beliau mungkin sangat paham sekali. Kira-kira seperti apa nih biar masyarakat ini tahu persis bahwa program-program Jokowi sebetulnya sangat bagus dan juga sangat menyentuh dengan masyarakat. Kira-kira seperti apa? Begini, Pak Nasir, jangan kita biasakan dari setiap pemimpin akhirnya mulai dari nol lagi. Jadi kayak di pom bensin, mulai dari nol lagi. Ya. Jadi Pak Jokowi ketika ada program dari Pak Gus Dur tetap beliau lanjutkan. Ya. Dari Bu Megawati tetap beliau lanjutkan, dari Pak SBY tetap beliau lanjutkan, dan akhirnya disempurnakan ditambah dengan program-program beliau. Ya. Itu berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Nanti ketika sudah kepemimpinan beralih, maka sebaiknya dan memang seharusnya ya ini diteruskan. Kenapa? Tidak ada namanya program simsalabim. Semua butuh proses, ya. Jadi sayang uang negara kalau kita bikin program 5 tahun setelah ganti presidennya program itu hilang, diubah lagi. Jadi kayak orang inilah olahraga ya, mau nurunin berat badan misalnya, ya. Kalau dia konsisten dengan polanya itu, maka itu akan kelihatan hasilnya kan. Tapi kalau dia berhenti, akhirnya cari yang lain lagi, akhirnya berantakan. Nah, sama lah dengan negara gitu ya. Jadi kita ini sudah harus memisahkan mana dalam pertarungan politik, mana kita sebagai negarawan, sebagai pemimpin. Makanya kenapa Pak Prabowo akan melanjutkan, ya memang seharusnya seperti itu. Ya. Kalau ada yang tidak mau melanjutkan, artinya memang mereka tidak menginginkan Indonesia ini maju. Kenapa? Majunya Indonesia itu tentu dengan yang namanya berkesinambungan. Ada program yang berjalan berkesinambungan, karena program itu kan tentu ada progresnya. Artinya memang tujuannya kan sudah jelek. Ya. Apa-apa, kita harus apa adanya ngomong gitu kan, bahwa mereka memang tidak menginginkan Indonesia maju, atau memang punya tujuan negatif di mana mereka mungkin akan bukan dalam tanda kutip lagi ya, bahwa memang mereka akan memanfaatkan kekayaan dan negara ini untuk kepentingan mereka sendiri. Ya, karena
semua program itu tidak mungkin ya tidak ada dasar hukumnya dan tidak mungkin tidak melalui dari legislatif. Semua kan campur tangan, ya kan? Dan itu tentu semua program itu tidak mungkin melampaui atau tidak mungkin melanggar yang namanya konstitusi kita, dasar dari negara kita. Kalau sampai ada orang yang ingin bertujuan untuk tidak menggunakan konstitusi kita, untuk tidak menggunakan dasar negara kita, artinya kan memang sudah tujuannya sudah tidak benar. Jadi kalau Panasih tanya keberlanjutan, ya wajib. Ya, itu tadi penjelasan dari Pak Teddy terkait program-program Pak Jokowi yang nanti akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo Gibran jika beliau nanti di 2024 ini bisa memenangkan Pilpres. Oke, pemirsa Kanas Channel dimanapun Anda berada, seperti yang kita tahu bahwa Pilpres 2024 ini diikuti oleh 3 kontestan, ada Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, ada juga Pak Prabowo dan Gibran, ada juga Pak Ganjar Pranowo. 3 orang tersebut adalah orang-orang terbaik yang ada di Indonesia. Jadi kita harus tetap memegang persatuan dan kesatuan, jangan sampai kita terpecah belah gara-gara kepentingan politik yang hanya dalam 5 tahun. Tentunya masyarakat Indonesia juga sudah dewasa dalam memilih, sehingga kedepankan program masing-masing daripada pilihan kita semua. Jangan saling menjelek-jelekan, jangan saling menghujat. Anggap saja seperti hidangan di meja makan, kita seleranya apa silahkan pilih, dan jangan mengolok-olok orang lain yang tidak suka menu tersebut. Artinya kita tetap satu Indonesia, NKRI harga mati, tetap di kopi panas. Break sebentar. Ya pemirsa Kanas Channel, kita lanjut kembali terkait pembicaraan tentang Pilpres 2024. Pak Teddy, jadi bagaimana nih terkait keyakinan Pak Teddy dalam memenangkan Pak Prabowo Subianto dan Gibran di 2024 ini? Tadi kan kita sudah berbincang panjang sekali tentang Pak Prabowo. Nah, saya minta di akhir pembicaraan ini kira-kira statement Bapak terkait Pak Prabowo seperti apa? Ya, jadi gini, bro. Orang banyak yang tanya ke saya, kenapa milih Prabowo? Kenapa nggak milih Ganjar? Ya, kenapa nggak pilih Pak Anies? Jadi saya bilang bahwa begini, kita itu mau melihat calon itu berdasarkan dari sikap dan perilaku yang real ya. Kita mau melihat yang real, karena kalau sudah kampanye itu kebanyakan sudah diatur, sudah ada sutradaranya. Oh bapak mesti senyum, oh bapak mesti begini, oh bapak mesti begitu. Jadi kita mau melihat karakter asli orang, karena ketika menjadi pemimpin yang digunakan adalah bukan yang palsu tadi, tapi karakter aslinya kan yang akan dia munculkan. Nah jadi kenapa? Jadi kita tuh menilai, kita melihat begini, kenapa ke Pak Prabowo ya. Jadi ke Pak Prabowo itu karakter aslinya kita akhirnya tahu. Ya, saya selalu bilang begini, untuk melihat karakter asli seseorang, maka lihatlah ketika dia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Ya, jadi melihat karakter orang itu yang asli adalah lihat dia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja dan apa yang dia lakukan dalam keadaan itu. Ya. Nah, Pak Prabowo 2019 jelas dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Beliau kalah oleh Pak Jokowi 2 kali. Tentu sebagai manusia kecewa, ada marah pasti, namanya manusia, ya. Dan kalau beliau mau mengikuti ya hawa nafsunya, sudah siap nih pendukung yang lainnya untuk membuat gonjang-ganjing Indonesia. Ya. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau mengatakan kepada para pemilihnya, para pendukungnya, hentikan.
sudah selesai, Pilpres sudah selesai, kontestasi sudah selesai, kita lanjutkan negara ini, kita menerima yang namanya presiden kita yang bernama Pak Joko Widodo. Jadi beliau akhirnya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja bisa mengambil keputusan, ya, yang memang untuk negeri ini, untuk bangsa ini. Jadi kita melihat dari situ, bro, ya. Berarti ini karakter asli orang ini. Padahal kalau beliau adalah pimpinan partai terbesar kedua, ya, beliau punya segalanya. Artinya kalau beliau mau melakukan perlawanan itu sangat bisa terjadi, dan sudah siap orang-orang yang untuk melakukan itu. Jadi apa yang beliau lakukan? Beliau bilang hentikan, kita harus menerima, kita lanjutkan negara ini. Tapi tidak cukup hanya sampai di situ. Beliau tahu bahwa beliau ikonnya. Bagaimana supaya meredam ini? Bagaimana supaya apa yang diucapkan bukan sebuah hal yang basa-basi? Akhirnya beliau menjadi benteng, ya. Beliau menjadi benteng, ya, bagi orang yang mengalahkannya. Jadi dia jadi benteng untuk Pak Jokowi. Itu tidak mudah, ya. Itu secara manusia itu nggak mudah. Sudah kalah 2 kali, ya. Apalagi dulu Pak Jokowi yang gubernur beliau yang usung, ya. Secara ego tentu kita harus akui manusia, ya, tapi beliau berani mengambil sikap yang berbeda, ya. Beliau hentikan ini, beliau membentengi yang namanya Joko Widodo, dan bukan hanya itu, beliau terjun langsung, ya, menjadi menterinya orang yang mengalahkannya, orang yang dulu dia support. Artinya dia menjadi, dalam bahasa kasar, dia menjadi anak buah dari orang yang mengalahkan, dan itu tidak pernah ada di dunia manapun, ya. Satu-satunya sikap seperti itu hanya terjadi di Indonesia, dan itu dilakukan oleh Prabowo Subianto, ya. Makanya kenapa akhirnya kami Partai Garuda memilih Pak Prabowo, karena kami melihat ini karakter asli seseorang. Karena nanti dia memimpin, insya Allah dia memimpin, karakter itulah. Kalau yang lain, ya, saya belum melihat itu. Saya masih melihat mereka adalah aktor-aktor politik, ya, yang berdandan menjadi malaikat di depan kamera, ya. Sehingga ya, dalam tanda kutip, kalau ini apa dalam tanda kutip, menipu rakyat seolah-olah rakyat memilih malaikat, padahal aslinya tidak seperti itu. Artinya kalau saya melihat yang lain itu masih orang-orang, mereka adalah aktor yang disetir oleh sutradaranya. Kalau Pak Ganjar kita sudah tahu sutradaranya siapa, kalau Pak Anies kita sudah tahu sutradaranya siapa, kalau Pak Prabowo sutradaranya Pak Prabowo sendiri, ya. Itu mana sih? Ya, menarik sekali tadi penjelasan dari Pak Ted itu terkait bagaimana proses legowonya seorang kesatria yang namanya Pak Prabowo Subianto itu menerima kekalahan, kemudian dia bergabung dengan orang yang mengalahkan, itu sungguh luar biasa. Tapi di balik itu justru itu menjadi sakit hati para pendukungnya. Dalam tanda kutip juga nih, pendukungnya yang ada beberapa justru malah dia merasa sakit hati, padahal si tokoh sentralnya itu sendiri sudah menerima. Gimana nih? Ya, itu yang saya bilang, beliau akhirnya menjadi benteng Pak Jokowi. Segala macam cacian, hinaan, fitnah itu kan akhirnya ditujukan ke beliau. Ya. Ya. Jadi beliau menjadi benteng. Jadi bukan Pak Jokowi yang diserang. Ya. Jadi beliau menjadi benteng supaya Pak Jokowi bisa memimpin negara ini dengan baik tanpa ada gangguan yang berarti. Biarlah gangguan itu beliau yang terima. Jadi itu yang saya bilang benteng. Beliau membentengi diri, dia terjun langsung. Semua fitnah, hinaan, caci maki itu ada di beliau, dan beliau menerima itu. Ini yang ya, kalau kita bilang gak semua orang bisa. Apalagi setelah Pak Prabowo, beliau adalah seorang yang memiliki kekuasaan, ya. Jadi mungkin orang yang tidak memiliki kekuasaan, yang bukan siapa-siapa, mungkin hal itu tuh belum tentu berani dilakukan, ya. Apalagi seperti Pak Prabowo yang memiliki semuanya,
Ini nggak gampang. Itu. Ya, itu para pemirsa Kang Mas Channel dimanapun Anda berada, tadi sudah panjang lebar kita kupas terkait Pak Prabowo dan juga tentang Pilpres 2024 ini. Sangat menarik sekali. Dimanapun Anda berada, para pemirsa Kang Mas Channel, jangan lupa subscribe, like, dan komen di Kang Mas Channel. Kopi panas, salam kopi panas. Itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga persatuan dan kesatuan, tetap jaga NKRI harga mati. Kita semua bersaudara, jujur dalam memilih, dan juga jangan saling menyalahkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi atas waktunya yang sudah diberikan di Kang Mas Channel.